Halo semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Selamat beraktivitas bagi yang Anda sedang beraktivitas, dan bagi Anda yang sedang istirahat, selamat beristirahat. Nah, di kesempatan ini Cak Rud akan muncul membawa informasi. Tentunya masih berkaitan dengan kesehatan, sesuatu yang mengganggu kesehatan atau gejala-gejala yang merusak kesehatan. Yang mana informasi ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang masih sehat untuk menjaga kesehatannya, yang sudah sakit untuk segera sembuh dari penyakitnya. Oke lah kawan ya, akan saya ulas penyakit ini. Dulu sangat asing di telinga kita karena jarang sekali terdengar. Dalam bahasa medisnya juga susah dipahami. Soalnya apa? Bahasa medisnya itu agak asing bagi kita waktu kecil. Tapi di saat lain orang mengatakan bahwa orang sudah tahu bahwa penyakit ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sangat menyolok sekali dan mereka menamainya sendiri. Orang-orang desa atau masyarakat umum itu menamainya sendiri sebelum terdengar dari nama medisnya. Penyakit apa itu? Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang organ hati. Orang dulu menyebutnya penyakit kuning. Setelah lama-kelamaan medis berkembang menyebutnya hepatitis. Nah, jadi tahu ya sekarang apa itu hepatitis? Adalah penyakit kuning atau penyakit liver, atau juga secara gamblangnya penyakit peradangan hati. Ingat ya, organ hati itu sangat penting karena itu organ sebagai pertahanan kekuatan tubuh yang terakhir. Menurut infonya seperti itu. Dan ingat, hepatitis terdiri dari bermacam-macam jenis. Akan saya ulas dari yang pertama sampai yang terakhir menurut info kesehatan yang Cak Rud terima. Yang pertama adalah hepatitis A yang terinfeksi oleh virus hepatitis HAV. Apa? Hepatitis A virus ya, tentunya begitu. Jadi penyakit hepatitis ini terjadi karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan, seperti terinfeksinya virus, konsumsi sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu tanpa kontrol, dan seperti itu. Jadi yang pertama adalah hepatitis A yang terinfeksi oleh virus HAV. Yang kedua hepatitis B, yaitu hepatitis yang terinfeksi virus HBV. Nah, yang ketiga adalah hepatitis C yang tentunya terinfeksi oleh virus HCV. Berikutnya juga hepatitis D yang tentunya juga terinfeksi oleh virus HDV ya. Yang berikutnya adalah hepatitis E, yaitu tentunya terinfeksi oleh virus HEV ya. Jadi sesuai dengan urutannya A, B, C, D, E. Jadi nama-nama virusnya ya hepatitis A, B, C, D, E. Kayak anak sekolah. Ya begitulah ya, tapi jangan dianggap enteng ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Ini virus menyerang organ hati, di mana organ hati itu adalah pertahanan tubuh yang terakhir menurut informasinya. Jadi organ hati harus kuat. Selain diinfeksi oleh virus-virus tersebut, apalagi penyebab dari hepatitis, penyakit peradangan hati, yang saya dapat infonya juga terjadi karena terlalu banyak minum alkohol, yaitu disebut dengan hepatitis alkoholik, yang disebabkan oleh meradangnya hati, disebabkan oleh over atau terlalu banyaknya alkohol. Terus berikutnya adalah hepatitis toksik, yang ini umumnya terjadi karena orang-orang itu mengkonsumsi obat yang berlebihan atau overdosis yang dapat mengganggu fungsi hati. Banyak di obat-obatan itu tertulis bagi penderita liver dilarang. Kenapa? Itu ada
zat-zat kimia yang bisa mengganggu fungsi hati. Nah, ini disebut dengan hepatitis toksik. Berikutnya adalah hepatitis autoimun, di mana kekebalan tubuh itu menyerang balik sel-sel di dalam hati, yang sehingga menyebabkan peradangan terhadap hati. Nah, itu disebabkan oleh autoimun. Nah, autoimun itu kekebalan tubuh yang seharusnya menjaga tapi berbalik menyerang. Itu dikarenakan oleh sistem hormonal juga bisa di dalam diri kita. Sistem metabolisme tubuh yang kurang baik akan menyebabkan autoimun juga. Nah, berikutnya adalah hepatitis cacing yang disebabkan oleh seseorang mengkonsumsi makanan yang dimasak kurang benar kurang matang kurang apa, yaitu dapat terinfeksi cacing hati. Yang biasa menginfeksi adalah 2 cacing, kalau nggak salah di infonya itu ya, cacing Opisto dan Fascio. Opisto bla bla bla, Fascio bla bla bla, panjang ya bahasa medis. Nah, kita singkat-singkat aja biar cepat. Jadi terinfeksi cacing yang dari makanan-makanan, yaitu cacing hati, cacing Opisto dan cacing Fascio. Jadi kalau masak kami harus sekian Celcius matang ya harus dilakukan. Nah, gitu. Yaitu berikutnya adalah hepatitis akut yang mana tidak teridentifikasi. Akut yang dimaksud itu gejalanya jarang terasa, tahu-tahu udah mulai puncak baru terasa, dan itu jangka waktunya kurang lebihnya 6 bulan. Itu namanya hepatitis akut. Nah, itu bisa terjadi di anak usia remaja, dari usia 5 tahun sampai ke 10 atau sampai ke belasan tahun. Itu biasanya akut, kurang lebihnya 6 bulan. Seperti itu ya informasinya. Jadi bila dijumlah semuanya hepatitis sekitar ada 10 jenis. Gejala-gejala orang yang kena hepatitis secara umum, orang dulu sudah mengenal itu penyakit kuning. Gejala-gejalanya yaitu seperti warna putih mata menguning, warna kuku-kuku tangan, kuku-kuku kaki, jari tangan itu menguning, telapak tangan, telapak kaki menguning, serta gigi menguning, bukan karena jarang gosok gigi. Itu memang efek dari penyakit kuning tadi atau penyakit liver tadi. Dan warna kulit pucat pasi agak menguning, seperti itu. Warna bibir juga agak kebiru-biruan menguning, agak biru kuning. Nah, itulah tanda-tanda yang umum sehingga orang dulu menyebutnya penyakit kuning. Atau merasakan demam, panas badannya, panas tinggi gitu ya. Terus nyeri di persendian, nyeri mirip tipes ini, mirip penyakit tipes, nyeri di persendian, di seluruh persendian itu nyeri. Terus berikutnya sering sebah di ulu hati, sering bengkak kayak meradang di sini, sering sebah. Setelah itu terasa mual dan akhirnya muntah. Nah, seperti itu. Dan sering capek, sering lemes. Nah, tubuh tidak kuat, mudah capek. Duduk aja lama-lama tidak kuat. Nah, itu gejala-gejalanya ya. Terus di rongga mulut rasanya agak ketar, agak pahit, agak gimana gitu ya. Kurang enak di mulut, kadang terasa gurih, kadang terasa nggak enak. Jadi gejala-gejala tadi sangat umum terjadi. Nah, terus warna BAB-nya juga pucat. Warnanya visisnya atau BAB-nya itu agak gimana ya? Enggak normal kuning seperti itulah, tapi agak pucat. Tahulah Anda warna pucat agak keabu-abuan gitu ya. Terus warna urinnya agak gelap. Jadi seperti teh yang terlalu kental, kadar tehnya kayak gitu, agak gelap. Terus badan sering lemes, terus selera makan menurun, tentunya akan membawa berat badan juga menurun. Nah, itu adalah gejala-gejala orang kena hepatitis atau orang kena liver atau orang kena penyakit kuning.
seperti itu ya. Penyebabnya, kalau tadi saya sebutkan jenis-jenisnya, dan ini penyebabnya untuk hepatitis A sampai E itu terinfeksi oleh virus-virus tadi yang sudah saya sebutkan. Terinfeksi, mungkin virus-virus itu ada di makanan, ada di tempat-tempat di pakaian-pakaian, atau sering kontak dengan orang-orang yang sudah terkena terinfeksi penyakit hepatitis A sampai E tadi. Ya, seperti itulah. Sering seksual ya bebas, hubungan bebas tanpa menggunakan alat pengaman. Nah, seperti itu. Itu pada umumnya akan terkena hepatitis dari A sampai E itu tadi. Nah, sedangkan penyebab yang lain seperti terlalu banyak minum alkohol, ini akan terjangkit penyakit hepatitis alkoholik tadi. Terlalu sering minum alkohol berlebihan sehingga organ hati meradang. Peradangan organ hati itulah yang disebut dengan penyakit liver. Terus juga masak makanan kurang matang. Cacing tadi yang saya sebutkan, opisto dan fascio bla 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 itu itu tidak mati. Seharusnya makanan dimasak sekian derajat Celcius. Nah, itu dicari sendiri berapa panasnya, atau intinya Anda ukur, oh sekian panasnya dan lamanya sekian, itu sudah matang. Nah, jadi ada makanan yang harus dikonsumsi secara matang dan yang harus dikonsumsi secara mentah, itu sudah ada ya. Jadi kalau memang itu harus matang, ya dimasak secara matang biar cacing-cacing hati tadi mati, tidak menjangkit diri Anda. Dan juga overdosis obat-obatan, yang mana orang-orang selalu mengonsumsi obat berlebihan, itu namanya overdosis. Banyak-banyak obat-obatan yang mengasih info bahwa obat ini efek sampingnya akan membuat organ hati melemah, karena ada zat-zat kimia yang mengganggu fungsi hati. Nah, seperti itu. Jadi mengonsumsi obat jangan berlebihan, kalau sudah sembuh sudah hentikan. Setelah itu tertular dari berbagai macam alat-alat seperti jarum suntik, katanya menurut informasi seperti itu. Terus alat-alat makan, berganti-ganti alat-alat makan tanpa dicuci. Nah, terus sering bertukar pakaian, celana, segala macam pakaian, dan kurang membersihkan diri. Bersihkan diri karena itu sejenis virus juga yang bisa menginfeksi. Nah, untuk penanganannya, kalau carut tentunya tetap di terapi saraf karena bidangnya di terapi saraf. Saya totok sarafnya, saya kasih ramuan-ramuan herbal untuk penyembuhannya, dan tidak bisa instan, itu harus perlahan-lahan. Pasien yang saya tangani itu kebanyakan 1, 2, 3 sampai 5 kali di terapi baru mendapatkan hasil. Dan ingat ya kawan ya, setiap ada masalah ada solusinya, setiap penyakit ada obatnya. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk mencari kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki. Salam sehat selalu dari Cak Rut Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tentunya dengan info-info kesehatan yang Anda butuhkan. Dan bila info ini berguna, silakan share kepada teman-teman Anda, saudara-saudara, dan orang lain yang membutuhkan. Bye.